Maka kembali lagi bersama kami di DG Financial. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kalian temukan di laporan keuangan kuartal kedua 2024 saham roti ya. Ini ada Nippon Indosari, untuk presiden direkturnya ada Wendy Sui Chungyap, kemudian direkturnya ada Indra Yana, untuk kantor mereka ada di kawasan industri MN 2100. Nah, ini di Jalan Selayar ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini Nippon Indosari ini kan punya brand terkenal yaitu sari roti ya, yang kita ketahui. Dan untuk nilainya di sini satuan penutai yaitu rupiah di dalam pengkongannya. Kas dan setara kas kita lihat, ini agak sedikit menurun nih dari 500 miliaran sekarang jadi 400 miliaran. Kemudian piutang usaha dia agak sedikit meningkat tapi biasa-biasa aja ya. Kalau kita lihat di sini bahkan persediaannya itu dia meningkat 11 miliaran kalau kita lihat di sini. Nah, persediaan meningkat 11 miliaran, total asetnya dari 3,9 triliunan sekarang hanya tersisa 3,8 triliunan. Dan nanti kita lihat itu asetnya itu dia menurun karena apa? Apakah karena hutang ataukah karena ekuitas? Nah, ini kita lihat di sini, ini ada hutangnya untuk pinjaman bank jangka pendek, pokoknya dia meningkat nih dari 100 miliaran sekarang jadi 800 miliaran. Kalau kita lihat kayaknya nanti hutangnya pun bertambah juga ya. Tapi kan belum tahu. Ini kita lihat dulu. Di sini ada pinjaman bank jangka pendek yang tadi, kemudian ada utang usaha. Utang usaha agak sedikit menurun. Nah, ini total hutang jangka pendek dari 600 miliaran sekarang menjadi 1,4 triliunan. Wah, ini peningkatan yang cukup baik nih. Kalau kita lihat di sini, ini bahkan peningkatan yang dia banyak yang meningkat ya. Beberapa pun meningkat, dia paling banyak pinjaman bank jangka pendek. Tapi kita nggak tahu saya pinjaman bank jangka pendek itu karena yang dari jangka panjang ataukah dari mana. Oh, ini kayaknya dari yang jangka panjang ya. Ini pokoknya total liabilitasnya dari 1,5 triliunan sekarang menjadi 1,8 triliunan, berarti meningkat kurang lebih 300 miliaran. Dan dia itu yang jangka pendek dia meningkat cukup banyak karena yang jangka panjang dia menurun. Nah, ibaratnya kalau hutang itu dia udah di bawah 1 tahun itu berubah menjadi jangka pendek. Nah, kayak gitu kan lebih. Nah, di sini ada ekuitas yang diaturkan kepada pemilik entitas induk sekitar 2 triliunan. Tampaknya kalau kita lihat di sini untuk hutangnya itu sudah hampir mau mendekati ekuitasnya ya. Dan nanti kita lihat ke depannya gimana. Ini pendapatannya kita lihat dia meningkat dari 1,8 menjadi 1,9 triliunan. Bahan pokok meningkat juga tapi nggak cukup banyak. Pokoknya labanya itu dari 175 miliaran sekarang jadi 212 miliaran. Nah, untuk yang laba usahanya, kalau untuk periode berjalan dia 118 miliaran menjadi 144 miliaran. Kemudian kalau kita lihat tadi persediaannya pun meningkat ya. Berarti ini dia memang mengalami kenaikan laba. Tapi kita nggak bisa senang dulu karena kita lihat ini dia bebannya itu agak cukup meningkat ya untuk yang hutangnya. Laba yang kepada entitas induk memang sama juga 144 miliaran. Nah, ini penerimaan dari pelanggan. Oke, meningkat. Pembayaran kepada pemasok ternyata dia berkurang ya. Berkurang kurang lebih 30 miliaran. Nah, jadi kita lihat tadi untuk yang peningkatan dikurangi dengan yang tadi ini pembayaran kepada pemasok ya. Berarti kan labanya itu sebenarnya kalau ikut dengan tahun lalu mereka bayar kepada pemasok, berarti kan nggak gitu banyak sebenarnya. Bisa jadi hampir sama saja. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Kita perlu lihat pembayaran kepada pemasok berapa, persediaan berapa, dan lain-lain. Kalau mau gampangnya ya. Dewan Komisaris, ini presiden komisaris ada Beni Setiawan Santoso dan direkturnya ada disebutkan juga. Ya, ini kita skip. Nah, ini kita lihat di sini kas dan setara kas.
dia ini agak sedikit meningkat dari 3,4 miliaran menjadi 3,8 miliaran. Tapi ini cash yang di tangan ya, kita perlu ketahui cash on hand. Lalu ada cash di bank. Nah ini cash di bank agak sedikit menurun nih, dari 371 miliaran sekarang menjadi 300-an miliaran. Paling banyak mereka tetap taruh di bank BCA. Kemudian ada deposito berjangka, dia hampir sama lah ya. Hampir sama, pokoknya totalnya itu dia menurun dari 500-an miliaran sekarang tersisa 400-an miliaran saja. Nah ini ada mereka sebutkan nih untuk yang depositonya itu berapa. Ini piutang usaha, kita lihat piutang usaha pelanggan dalam negeri dari 238 miliaran jadi 249 miliaran. Kayaknya dia agak sedikit meningkat ya. Tapi memang penjualannya meningkat kalau kita lihat tadi. Nah ini piutangnya kita lihat. Oh ternyata dia agak cukup bagus ya, piutangnya agak cukup bagus. Paling yang lebih dari 3 bulan cuma 700-an juta saja. Saya ini merupakan cash flow-nya kayaknya cukup bagus untuk perusahaan ini. Tetapi seingat kami kemarin yang kuartal pertama 2024 itu masalahnya itu yang paling apa itu direct itu penjualnya yang begitu tinggi. Nanti kita lihat apakah kali ini ada juga ini persediaan, kita lihat meningkat ya. Itu yang kami katakan tadi 37 menjadi 48, kurang lebih 11 miliar hingga 10 miliaran gitu. Kemudian ditambah lagi dengan yang tadi kenaikan laba juga. Walaupun ada pembayaran masuk 30 miliaran. Nah itu ditambah-tambah di kurang bisa dapat sih itu. Yang saya tertanya bisa lihat di sini. Tapi menurut kami ini karena saya paling gampang itu nengok persediaannya ya. Walaupun paling mau detail itu lihat dalam 5 tahun terakhir. Itu bisa dapat itu apakah persediaan berkurang atau gimana. Ini kita lihat dulu. Ini aset keuangan piutang jangka panjang. Nah, ini agak sedikit meningkat ya. Nah, ini utang usahanya kalau kita lihat di sini, ini yang kepada pihak berasi dia meningkat, kepada pihak ketiga dia sedikit menurun. Ini berarti kan cukup bagus. Biasa orang pihak berasi yang menurun, pihak ketiga yang meningkat. Dan ini terbalik, berarti ini agak bagus ya kalau menurut kami ya. Nah, bahkan untuk yang cash flow-nya, untuk yang hutangnya ini tergolong sangat-sangat lancar. Dimana kalau kita lihat di sini bahkan yang lebih dari 90 hari pun nggak ada. Yang 60 hari pun nggak ada. Ini kan cukup bagus sih menurut kami untuk cash flow-nya perusahaan ini. Ini pihak ketiga, pihak berelasi ini bisa lihat di sini. Ini perpanjangan kita skip. Ini kita skip ya. Nah ini pemegasannya hampir sama juga ya, kayak nggak ada perubahan gitu. Tapi ini yang paling banyak ini ada 3 nih. Ada PT Indo Retail Makmur, kemudian ada PT apa itu tadi ya. Nah ini informasi segmen. Kalau kita lihat di sini untuk penjualannya ya, yang wilayah tengah dia walaupun paling banyak tapi itu yang rugi pula. Memang kayak gitu ya. Terkadang ada yang penjualan dia paling banyak ternyata menjadi rugi. Kemudian ada yang wilayah barat dia meningkat 261 miliaran. Lalu labanya itu 22 miliaran untuk 2023, tetapi 2024 dia meningkat menjadi 56 miliaran. Pokoknya kalau kita lihat di sini untuk wilayah barat dan wilayah timur, Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur,
dia meningkat ya penjualannya hingga labanya. Sedangkan untuk yang di Jawa Tengah, untuk Jawa Tengah pula, untuk wilayah tengah, dia gak gitu meningkat, tetapi dia memang tetap rugi. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi menurut kami bagusan ini fokusnya ke yang barat dan timur. Kalau misalnya dia memang lebih menguntungkan di sana, dan di sini ada pendapatannya ya. Kalau kita lihat di sini memang rata-rata meningkat sih. Rata-rata meningkat. Ini pendapatan ada Sumber Alfariati Jaya. Nah ini kayak Alfamart nih, Alfamidi gitu ya. Nah kita lihat ya ini ya. Ini pemakaian perlengkapan komunikasi semua rata-rata gak gitu apa sih. Beban usaha, beban penjualan, gaji dan kesejahteraan karyawan. Kalau kita lihat yang tadi retur penjualan pun meningkat ya. Retur penjualan berarti dia meningkat juga. Sebenarnya menurut kami ya ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengatasi kayak roti yang sudah expired atau gimana gitu ya. Kalau kami lihat di luar negeri ada juga mereka yang membuatnya itu jadi jadi bir itu ya. Jadi bir kayak anggur gitu. Tetapi itulah yang perlu kita perhatikan. Ketika misalnya kalau saham roti ini mereka beli mesinnya untuk buat yang kayak gitu roti dari bir itu, apakah memang bisa terjual? Apakah memang ada yang mau beli? Kalau misalnya gak ada yang mau beli kan bahaya juga. Jadi bukan berarti saham roti ini dia gak mau beli atau gimana ya. Memang semua itu perlu diperhatikan untuk operasional dan keuntungannya. Karena memang bisa saja kita untuk yang kita olah menjadi bir, tapi kan untung atau enggak kan gitu aja. Maka saya kami sekian, terima kasih, saya frustasi.